Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Zulhaq dengan NIM channel 181-392 pemasangan perusahaan calon Bluebird atau rectal touch. Jadi, Assalamualaikum Pak. Kami perkenalkan saya Dr. Rizul yang bekerja pada Polikal ini. Jadi Bapak setelah melakukan anamnesis maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan yakni pemeriksaan rectal touch. Jadi tujuannya pemeriksaan ini Pak untuk melihat apakah ada massa ataupun apa benda pada daerah rektum Bapak. Kemudian kita mau menilai bagaimana apa hal yang mengakibatkan dari keluhan yang Bapak lakukan. Nah, kemudian untuk untuk indikasi tersendiri itu Pak bisa terjadi perdarahan saluran cerna, kemudian juga bisa terjadi hemoroid ataupun CA tumor, CA rektum ataupun tumor anus. Nah, kemudian untuk kontraindikasi tersendiri Pak, itu kita bisa pada anak-anak itu bisa terjadi vasovagal sinkop, nah, bisa terjadi juga prostatitis ataupun hemoroid interna grade 4. Nah, jadi Pak mungkin pada pemeriksaan sebentar itu Bapak akan merasa tidak nyaman, tetapi saya akan melaksanakan secara profesional. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, baik Pak. Jadi mungkin setelah sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya membersihkan alat terlebih dahulu dan diri sendiri sambil Bapak baring ke bed yang saya siapkan seperti itu. Jadi baik, setelah melakukan cuci tangan saya sudah menggunakan handscoon. Nah, untuk kalender tersendiri itu ada dua, yakni handscoon yang saya gunakan sekarang, kemudian ada kayu jelly. Baik Pak, apakah saya bisa mulai? Oh iya, baik. Jadi setelah kita melakukan cuci tangan dan melakukan pemasangan handscoon, nah jadi untuk posisi pemeriksa itu berada di sebelah kanan pasien. Nah, kemudian posisi pasien itu ditotomi, yang dimana kita akan mengangkat kaki pasien itu sebesar 60 derajat atau 60 derajat, yang dimana pada pasien itu sudah kita suruh terlebih dahulu kencing atau berkemih. Nah, kemudian kita melakukan inspeksi apakah ada perianal ataupun perineum. Nah, di sini kalau misalnya kita terdapat hemorrhoid setempat, maka kita lakukan RT ataupun rectum touch-nya. Kemudian kita melihat sinus ataupun sphincter aninya apakah ada massa ataupun tidak, kemudian apakah ada pembengkakan ataupun tidak. Kemudian kita juga melihat kontraksi kontraksi volunteer, dan kemudian kita melihat apakah ada hemoroid ataupun lesi-lesi yang terdapat pada sekitaran anus pasien. Nah, setelah itu kita menyuruh pasien untuk mengeram. Nah, sambil kita bisa mengeram, sambil kita mengeram, kita melakukan inspeksi yang tadi. Kita menilai apakah ada dilatasi, apakah ada pembengkakan ataupun massa di sekitaran anus pasien. Nah, kemudian setelah itu kita mengambil jeli, kemudian memasang pada jari telunjuk seperti ini. Nah, setelah itu kita menyentuh pinggir anus pasien. Nah, kita sentuh pinggir pasien, kemudian kita memberikan tekanan sedikit. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Maaf ya, saya balik. Kita supaya terlebih jelas. Jadi kita menyentuh secara halus sampai sphincter aninya itu terbuka. Nah, setelah sphincter aninya terbuka, kita masukkan jari telunjuk kanan kita secara perlahan sambil menilai. Ya. Setelah itu kita setelah tangan kanan kita masukkan, kemudian kita evaluasi apakah ada ampula, apakah ampulanya itu normal ataupun tidak. Nah, kita melihat mukosa rektilnya juga, apakah dia ada apakah ada dilatasi ataupun pembengkakan ataupun edema, ataupun kita melihat dengan cara memutar jari secara sirkuler. Nah, untuk melihat apakah ada tumor ataupun tidak. Nah, setelah itu kita apabila ada tumor, kita lihat dia apakah intra atau extra lumen. Nah, kita setelah
itu kita melihat prostatnya atau prostitisnya, pemeriksaan prostatnya itu kita lihat dengan kita deskripsikan berapa besar sentimeternya, kita deskripsikan, kemudian juga kita lihat letaknya di mana. Nah, kita lihat konsentrasinya, kita lihat juga sulcus sulcus medianusnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga lakukan evaluasi pada pada anus pasien, apakah ada nyeri ataupun tidak, kalau ada di daerah mana. Nah, setelah itu kita melepaskan jari. Nah, melepaskan jari secara perlahan dan melihat dari Enskon itu apakah ada massa, apakah ada feses, apakah ada darah, ataupun apakah ada cairan. Nah, setelah itu kita membuka handscone ini, lalu kemudian kita masukkan ke tempat sampah medis. Lalu kita lakukan cuci tangan. Jadi baik, setelah melakukan pemeriksaan tadi, dari hasil pemeriksaan itu kita bisa dapatkan perianal atau perineumnya itu tidak meradang, kemudian tidak terdapat juga massa tumor, kemudian sphincter aninya itu mencekik, bisa kita lihat mukosanya tadi itu lebih licin, kemudian kita melihat ampulanya itu tidak ada, kemudian tidak terdapat juga penonjolan pada prostat yang melebar ke arah rektum. Nah, kemudian juga tidak ada nyeri. Dan pada hasil tadi dilihat daripada Enskon itu tersendiri, tidak ada feses ataupun darah ataupun lendir pada Enskon itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.